Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih juga kepada DPR dan pemerintah atau Presiden yang sudah memberikan keterangan. Namun demikian, sebelum saya minta ada penambahan keterangan, ada beberapa poin dulu yang perlu dijelaskan. Tadi Pak Dr. Habibur Rahman dari DPR yang mewakili DPR memberikan keterangan dengan mengutip 5 putusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap itu sudah keluar dari prinsip open legal policy soal usia. Nah, dari beberapanya itu Pak Habibur Rahman itu sebagian besarnya tidak menyebut angka. Jadi kalau misalnya soal penaikan usia pernikahan itu sama sekali tidak menyebut angka, karena itu kemudian dikontes dengan undang-undang tentang perlindungan anak. DPR kemudian yang mengeksplisitkan berapa usianya itu di dalam revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang menaikkan usia pernikahan anak. Jadi di amar kita tuh tidak menyebut sama sekali soal angka, Pak Habibur Rahman. Itu satu. Yang kedua, yang terakhir yang paling up to date itu putusan 121 2020 yang diucapkan beberapa minggu yang lalu ya di Mahkamah Konstitusi. Nah itu kalau dibaca seluruh pertimbangannya, mengapa pada akhirnya Mahkamah Konstitusi memilih itu karena sudah sejak lama diminta kepada pembentuk undang-undang untuk memperbaiki hal tersebut dalam merevisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Nah, karena itu dianggap sebagai kebutuhan organisasi kita. Kelama tidak ada perkembangan, bahkan Undang-Undang MK sudah beberapa kali diubah, dan akhirnya kami terpaksa memilih langkah itu untuk soal putusan 121 itu. Jadi tidak langsung sampai kepada soal angka langsung, tapi kami menjelaskan apa reasonnya pada akhirnya kita mengubah batas usia pensiun panitera di Mahkamah Konstitusi. Nah itu supaya jangan ada mispersepsi saja berkaitan dengan putusan itu. Nah, terkait dengan penjelasan pemerintah dan DPR di luar yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Wahidudin Adam dan tadi juga sebetulnya Prof. Eni mau meminta itu, kami juga minta dijelaskan kira-kira ketika membahas Undang-Undang Pemilihan Presiden tahun 2004 dan 2008 itu yang usianya 35 tahun, kemudian dalam Undang-Undang Pemilu terakhir itu dinaikkan menjadi 40 tahun. Bagaimana pembentuk undang-undang mengkonteskan dua batas usia yang berbeda ini ke konstitusi? Nah, tolong kami dijelaskan kenapa di dua undang-undang sebelumnya itu 35 tahun, kemudian diubah menjadi 40 tahun ketika Undang-Undang Pemilu disatukan menjadi satu undang-undang. Apa perdebatan pembentuk undang-undang ketika mengkonteskan ke konstitusi, karena di konstitusi kan tidak ada syarat minimal berapa usia untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Itu satu yang kami perlu penjelasan. Yang kedua, terkait dengan pola yang digunakan untuk mengubah usia di 3 permohonan ini. Nah, itu kan ada yang satu mengembalikan ke bunyi undang-undang sebelumnya, Undang-Undang 42 tahun 2008 itu. Dan ada juga yang kemudian menggunakan persamaan atau mengkonteskan berpengalaman di bidang pemerintah. Nah, pertanyaan kami yang perlu dijelaskan adalah berpengalaman di bidang pemerintahan itu, apakah perlu tidak dipertimbangkan level hierarki pengalaman di bidang pemerintahnya itu? Misalnya mengkontes, misalnya bupati, wali kota dengan jabatan presiden, itu satu level atau tidak?
atau gubernur, wakil gubernur dengan jabatan presiden atau tidak. Kalau ingin agak lebih adil, kira-kira itu di level mana bisa diletakkan jabatan presiden, wakil presiden? Apakah menteri, DPR, dan segala macamnya. Supaya kami ini mempunyai pandangan yang lebih komprehensif terkait dengan batas usia. Pertanyaan besar kami sebetulnya, mengapa kok didorong ke 35, tidak ke 30 misalnya, atau ke 25? Karena kalau kita baca konteks perbandingan, Pak Habibur Rahman, ada negara tuh yang usia 18 loh, bisa menjadi Perdana Menteri. Tapi ada juga negara yang memilih 50 tahun untuk bisa menjadi kepala pemerintahan itu. Kalau kita bandingkan misalnya konstitusi persyaratan menjadi presiden di Amerika Serikat dengan Filipina, karena Filipina itu turunan dari konstitusi Amerika Serikat, di Amerika Serikat 35, di Filipina 40. Nah itu kan ada suasana yang tidak bisa dipersamakan untuk segala hal itu. Nah oleh karena itu menurut kami tadi di keterangan baik pemerintah maupun DPR, itu kan ada setting politik yang berbeda, kebutuhan yang berbeda. Tapi itu sama sekali tidak dieksplisitkan setting politik dan kebutuhan politik apa yang menyebabkan kita harus mengubah batas usia minimum itu. Nah tolong dieksplisitkan juga Pak Habibur Rahman, supaya kita mahkamah ini paham kenapa itu harus diubah. Karena selama ini benar kata Pak Habibur Rahman dan DPR dan pemerintah, soal angka itu open legal policy, kecuali ada alasan yang membenarkan untuk menerobos itu. Nah ini yang harus dibantu. Apa alasan yang bisa membenarkan itu? Nah yang terakhir, ini kan dekat sekali dengan momentum mau pemilihan umum. Dekat banget begitu. Apakah ini digunakan sekarang atau untuk pemilu 2029? Nah itu. Nah kalau dibaca implisit ya, keterangan DPR dan keterangan pemerintah, walaupun di ujungnya menyerahkan kepada kebijaksanaan yang mulia Hakim Konstitusi, itu kan bahasanya bersayap kalau begitu. Dua-duanya kan mau ini diperbaiki. Kalau pemerintah dan DPR sudah setuju, mengapa tidak diubah saja undang-undangnya? Jadi tidak perlu melempar isu ini, soal ini di Mahkamah Konstitusi untuk diselesaikan. Jadi tidak ada perbedaan, karena dari DPR tadi implisit itu sudah setuju dan tidak ada perbedaan di fraksi-fraksinya. Kelihatannya pemerintah juga setuju. Kan sederhana ini untuk mengubahnya, dibawa ke DPR saja, diubah undang-undang itu, pasal itu sendiri. Jadi tidak perlu dengan tangan Mahkamah Konstitusi. Nah itu kira-kira respon saya dan beberapa penjelasan yang mungkin bisa diberikan, ditambahkan oleh Pak Habibur Rahman dari DPR. Terutama kami ingin tahu betul, seperti yang diceritakan Pak Wahidudin tadi, apa sih yang diperdebatkan. Kenapa pernah turun 35, lalu pindah ke 40? Ya mengapa kita tidak turunkan 30 sekalian atau 25, supaya nanti nggak ada lagi yang mengajukan permohonan soal ini. Jangan-jangan nanti alasan ini ada generasi baru yang begini-begini dan segala macam yang usianya lebih rendah, memerlukan ini dan segala macamnya, diminta lagi menjadi 30. Lalu perkembangannya diminta lagi 25. Angka itu kan sesuatu yang sulit didefinisikan. Terima kasih Pak Ketua.